Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Alfan dan tetap bersama dengan channel YouTube saya Ahmad Alfan. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips bagaimana cara mencari supplier di Tokopedia bagi dropship. Nah, di video kemarin saya sudah menjelaskan dan memberitahukan tipsnya untuk mencari supplier di Shopee. Sekarang saya akan memberikan tipsnya mencari supplier di Tokopedia bagi dropshipper. Nah, buat para dropship, baik dropship yang sudah lama maupun dropship pemula, kalian wajib tonton video ini karena di video kali ini saya akan membagikan tips tahap awal, yaitu mencari supplier agar kalian bisa menjalankan sistem bisnis dropship ini dengan lancar. Nah, di sini saya akan bagikan beberapa tipsnya. Tips yang pertama yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu untuk mencari supplier adalah bahwasanya untuk mencari supplier itu kalian harus tetap dalam satu supplier. Jika kalian mendapatkan dua supplier dalam satu sistem bisnis dropship, maka kalian akan tidak bisa lancar melakukan bisnis dropship. Karena apa? Karena jika kalian mendapatkan dan melakukan dua supplier di satu sistem dropship, maka yang akan kalian terjadikan, apa yang akan kalian dapatkan nanti adalah kalian akan mendapatkan crash orderan yang dilakukan oleh pembeli apabila pembeli tersebut melakukan satu pesanan dalam dua produk di dua supplier tersebut, maka kalian tidak akan bisa memprosesnya karena itu bentrokan atau crash dari kedua supplier tersebut. Jadi kalian harus mendapatkan satu supplier tetap, yaitu di sini saya akan berikan contohnya dan langsung kalian tonton. Nah, yang tips yang pertama yaitu kalian harus perhatikan lebih dahulu kategori dari apa yang akan kalian jual nantinya. Nah, kategori ini sangat penting buat kalian, apalagi khususnya pemula yang harus mengetahui apa kategori yang cocok untuk kalian jual. Nah, situ kalian harus pikirkan terlebih dahulu apa kategorinya. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu kategori atasan pria. Di sini saya akan memberikan contohnya. Nah, di kategori ini berarti otomatis yang harus kalian jual nantinya adalah yaitu perlengkapan pria saja. Nah, ini kategori yang bisa kalian gunakan nanti, yang harus kalian tetapkan secara tetap agar nanti kalian bisa menjalankan sistem atau bisnis dropship ini dengan lancar. Nah, untuk tips yang kedua yaitu kalian gunakan filter yang ada di Tokopedia, yaitu menyelaraskan atau menyamakan atau membandingkan dari alamat penjual dan alamat dropship kalian. Nah, ini sini akan memisalkan alamat saya dan Bandung. Nah, berarti otomatis saya akan mencari supplier itu dari Bandung, akan nanti ongkir yang kalian bayar itu lebih ringan lagi. Nah, ini misalnya saya ini sudah dari Bandung dan kalian bisa memperkirakannya dan kalian bisa melakukan bisnis dropship ini dengan menfilter dengan alamat toko kalian, dengan alamat suppliernya. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu dari segi harga. Nah, kalian bisa mencari dari harga yang paling murah agar nanti pada saat kalian ingin mendapatkan keuntungan, kalian harus menaikkan dari harga yang ada di supplier tersebut. Berarti saya misalnya mengambil keuntungan 10.000, berarti ini saya akan harga dari suppliernya adalah 23.000. Berarti otomatis harga yang akan saya jual nanti adalah 33.000. Nah, berarti apakah itu sudah terbilang cukup murah? Itu menurut saya sih sudah cukup murah apabila menaikkan harga 10.000. Jika kalian ingin menaikkan harga 5.000, itu terserah kalian, terserah sistem dropship kalian. Nah, untuk tips yang keempat yaitu dari penilaian toko atau dari penilaian produk ini. Apakah penilaian produk ini sudah baik atau belum? Minimal penilaian produk itu adalah 4,5. Berarti kalau di bawah 4,4 berarti produk itu sudah tidak layak untuk dijual lagi. Karena menurut sistem analisis yang pernah saya lakukan, bahwasanya saya menjual produk di bawah 4,5 itu respon dari pembeli saya itu, respon dari customer saya itu memang jelek, karena itu sudah produknya tidak bagus lagi, kualitasnya tidak bagus lagi. Jadi
kalian harus menentukan penilaiannya di atas 4,5, maksimal 4,5 lah. Nah, ini adalah ulasannya dari pembeli, yaitu 4,6. Berarti ini sudah bagus untuk dijual lagi. Nah, ini bintangnya juga 5 semua, ada yang 1, ada yang 5, ini cukup bagus lah. Nah, untuk tips yang kelima yaitu dari segi gambar. Hindari watermark atau label dari toko yang ada di supplier kalian. Berarti jika supplier tersebut mendapatkan atau memberikan gambar yang ada label atau watermarknya, karena watermark itu adalah salah satu unsur dari toko tersebut untuk mendapatkan label atau kepercayaan dari pembeli. Nah, kalian bisa mencarinya di gambar di Google maupun gambar dari supplier lainnya agar nanti gambar tersebut tidak ada watermarknya. Nah, itu adalah tips yang kelima. Nah, tips yang keenam yaitu dari segi video produk. Apakah supplier ini memiliki video dari produk yang dijual tersebut? Apabila produk tersebut tidak ada videonya, maka kalian tidak usah memikirkannya, karena video produk ini bersifat opsional. Karena video produk ini untuk meyakinkan pembeli saja apakah produk yang kalian jual itu real dengan gambar atau tidak. Itu bisa meyakinkan 98% untuk meyakinkan pembeli. Nah, untuk tips yang ketujuh yaitu kalian bisa menfilter produk paling terlaris di supplier kalian. Ini kalian bisa mendapatkan dan bisa menganalisasi sendiri produk terjual. Produk terjual ini berarti produk yang terlaris. Nah, ini ada produk yang terlaris, ada ini misalnya. Ini produk terlaris dengan transaksi berhasil 14,69.000 produk yang terjual. Ini berarti cukup terlaris sekali. Kalian bisa memanfaatkan ini di produk terjual. Ini adalah produk terlaris agar nanti kalian bisa membandingkan penilaiannya dan membandingkan harga-harganya. Nah, untuk tips yang ke-8 yaitu sekarang Tokopedia sudah menyediakan fitur yang terbaru, yaitu fitur proteksi atau perlindungan pada saat produk kalian dikirim oleh Tokopedia mengalami kerusakan maupun kecacatan. Kalian bisa komplain dan bisa mengajukan proteksinya hingga 70% proteksi tersebut. Proteksi kerusakan total, jangan cemas barang kamu rusak karena pemakaian, berikan proteksi sekarang. Nah, itu bisa kalian gunakan proteksinya dan bisa kalian ajukan ke Tokopedia agar nanti kalian bisa mendapatkan perbandingan dari respon atau dari penerimaan barang dari pembeli kalian apabila pembeli kalian menerima produk tersebut dalam keadaan cacat. Nah, untuk tips yang ke-9 yaitu respon chat. Apakah penjual ini responnya cukup baik atau tidak? Jika kalian menemukan supplier dengan respon chat yang sangat cukup lama sekali, maka kalian hindari, cari supplier lain agar nanti. Kenapa saya menekankan agar kalian bisa mendapatkan supplier dengan respon chat yang sangat cepat? Karena jika kalian mengalami masalah di supplier atau di dropship kalian bisa menghubungi supplier tersebut dan kalian bisa mendapatkan solusi secara cepat agar nanti kalian bisa menerima barang tersebut dari tangan pembeli kalian. Nah, sini saya akan mencobanya apakah supplier ini bisa meresponnya cepat. Nah, ini bisa kalian gunakan filter yang ada di Tokopedia, fitur chat. Nah, untuk tips yang ke-10 yaitu dari segi deskripsi produk. Jika kalian tidak bisa menggunakan atau tidak bisa membuat deskripsi produk tersebut, kalian bisa mengcopy paste dari deskripsi yang sudah ditetapkan oleh supplier kalian. Apakah deskripsi tersebut sesuai dengan yang dijual oleh supplier kalian atau tidak? Jika
tidak sesuai, maka kalian bisa menyesuaikan dengan cara kalian menghubungi pihak suppliernya. Ini bisa kalian manfaatkan copywriting. Nah, apa copywriting itu nanti akan saya bahas. Ini adalah strategi agar kalian bisa menjalankan sistem bisnis dropship yang ada di Tokopedia. Nah, ini bisa kalian gunakan dan bisa kalian manfaatkan. Nah, itu adalah tips bagaimana cara mencari supplier di Tokopedia agar nanti kalian bisa menjalankan sistem dropship ini di Tokopedia dengan baik dan dengan lancar. Nah, itu adalah beberapa tips dari saya dan semoga tips ini bisa membantu kalian untuk menjalankan bisnis dropship. Nah, di sini saya akan mengakhiri. Semoga bermanfaat selalu video ini, dan jika ada kekurangan kalian bisa mengkritiknya di komentar maupun di komentar video lainnya. Nanti akan saya perbaiki lebih depannya lagi agar saya bisa membagikan konten yang bermanfaat ini secara baik kepada kalian semua. Nah, video ini akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.